Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, peringatan Tanya Apa Saja atau TAS ke-200 yang diadakan secara offline di Hotel Haris Gubeng, Surabaya pada 9 Maret 2025 berlangsung lancar dan semarak. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para guru besar, senior, dan sejawat sekalian, para partisipan TAS 200 yang hadir, yang ikut menyemarakkan TAS ke-200. Acara ini menjadi momen refleksi atas perjalanan panjang berbagi ilmu, sekaligus mempererat kebersamaan. Kegiatan ini ditutup dengan buka puasa bersama, menambah suasana kekeluargaan di antara peserta dan panitia. Di acara ini, kami persembahkan penghargaan untuk peserta TAS tersenior, yaitu Dr. Suherseno, SPOG. Peserta TAS yang terloyal, yaitu Dr. Agustini Rizky Diniharia, SPOG. Peserta TAS yang terjauh, yaitu Dr. Raihan Putri Awadiah dari Palembang. Dan peserta TAS teraktif, yaitu Dr. Haria Narotama, SPOG. Ada dua karakter yang unik dari Tanya Apa Saja ini. Yang pertama adalah kontinuitasnya dan juga fleksibilitasnya ke depannya sampai kapanpun terus menjadi barokah bagi kita semuanya. Segala kurang lebihnya TAS, saya mohon maaf, memohon justru masukan, kritikan untuk TAS lebih baik ke depan ya. Mimpi kita bersama, semoga TAS tetap berlanjut dan bisa mencapai edisi ke-1000, 5000, dan seterusnya. Semoga ilmu yang dibagikan terus bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi dunia medis di Indonesia. Terima kasih kepada semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Dari kita, oleh kita, untuk praktik klinis yang lebih baik. TAS 200, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja, yaitu acara diskusi rutin mingguan mengenai topik layanan kesehatan OFGIN sehari-hari bersama dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER, bekerja sama dengan POGI dan ID Surabaya dan menghadirkan staf dari KSM Rumah Sakit Universitas Erlangga dan juga KSM Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dan di seri ke-202 ini kita akan membahas topik dari obstetrik ginekologi sosial, yaitu mengenai audit NIRMIS maternal neonatal. Dan telah hadir di tengah-tengah kita tiga narasumber yang kompeten. Yang pertama yaitu Dr. Budi Prasetyo, spesialis obstetrik konsultan obstetrik ginekologi sosial yang akan bertindak sebagai moderator. Dan juga dua narasumber kita yang juga sangat kompeten. Yang pertama adalah Dr. Ardian Sayalsana, spesialis obstetrik konsultan, dan juga Dr. Hanifah Erwin, SPOG. Dan seperti biasa, kami selalu persilakan kepada seluruh peserta untuk bisa berpartisipasi dengan berdiskusi dengan kedua narasumber dan juga moderator kita, yaitu melalui fitur Q&A atau juga raise hand, atau juga bisa lewat kolom chat. Dan jangan lupa untuk selalu melengkapi LMS atau pelataran sehat di hari yang sama supaya mendapatkan SKP Kemenkes seperti biasanya. Tanpa lama, kami selalu persilakan sebelum acara kita mulai kepada
Dr. Brahmana Skandar selaku Ketua Departemen Opjinik Kauner untuk bisa memberikan sambutan pembuka. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Dr. Seto. Yang terhormat, yang saya hormati ini sejawat-sejawat, sahabat-sahabat saya, Dr. Budi Prasetyo, Dr. Ardian, Dr. Didin, dan Dr. Erlin sebagai narasumber ya. Alhamdulillah TAS kemarin sudah ulang tahun ke-200, mungkin sekarang edisi keberapa nih? 201 ya? Atau berapa? 202. Nah, jadi begini. 202. Oke, sebetulnya begini kalau saya boleh bercerita ya. Dunia penerbangan, saya suka dunia penerbangan, filosofinya kita adop ya. Dunia penerbangan itu paling well regulated ya, dan banyak dari aturan-aturan dunia penerbangan itu yang kita adop loh. Artinya sebelum operasi kita melakukan sign in. Pilot itu sudah ratusan, mungkin ribuan kali take off landing, tapi tetap baca checklist, iya kan? Pilot itu. Nah, maka operasi juga mungkin kita baca sekarang ada sign in, sign out dan lain-lain sebagainya ya. Nah, yang harus kita contoh juga adalah ketika ada kasus near miss dalam dunia penerbangan, itu bisa sampai mengubah policy supaya memprevent tidak terjadi lagi di kemudian hari. Contoh, ada satu penerbangan itu kira-kira ada near miss karena kemudian selalu dieksplor secara komprehensif kalau dunia penerbangan itu ya. Ternyata pilotnya itu fatigue. Kenapa pilotnya itu fatigue? Karena rumahnya itu jauh. Kira-kira 50-100 kilo dari airport begitu ya sebelum dia bertugas berangkatnya pagi. Akhirnya apa? Keluar policy bahwa rumah artinya tempat tinggal sebelum dia bertugas itu tidak boleh terlalu jauh dan lain-lain. Itu hanya sekedar contoh itu. Jadi artinya mungkin nanti near miss itu di dunia kedokteran sampai di mana dampaknya untuk mencegah tidak terjadi lagi di kemudian hari. Itu yang paling penting itu. Ya, jadi tidak sekedar selama ini kita membahas near miss, kasus kematian, death case dan lain-lain, kadang masih bisa berulang, masih bisa berulang. Nah, mungkin apakah nanti ditanyakan pada pakar-pakarnya bagaimana sampai mengubah policy dalam pelayanan sehingga tidak terjadi lagi. Ya, itu hanya omong-omong pagi aja, memberi semangat. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kesehatan, bisa menyelesaikan Ramadan dengan baik. Salam sehat saya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana selaku Ketua sudah membuka acara. Jadi seperti yang Bapak katakan, tema topik pada kita hari ini ada sangat menarik. Jadi mengenai kasus-kasus near miss dan mungkin tidak untuk kemungkinan nanti monggo siapa sekalian bisa sharing. Insya Allah ini juga forum kita sendiri tertutup untuk bisa kasus-kasus anonim untuk bisa dibahas dalam tanya apa saja 1 jam ke depan ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Dr. Budi Prasetyo untuk bisa membawakan acara. Monggo, Dok. Baik, terima kasih Dr. Seta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Dr. Brahmana sebagai Kadep Opsinin FK UNER, dan para sejawat sekalian, para guru besar, para senior. Eh, Pagi kali ini kita akan membahas tentang masalah near miss ya. Jadi sudah ada 2 narasumber, yaitu Dr. Hanifah Erlin, kemudian ada Dr. Ardian, Dr. Didin. Yang seperti sudah katakan Dr. Brahman tadi, pentingnya membahas kasus near miss. Dan memang ada satu tambahan lagi, untuk membahas kasus near miss ini sebenarnya menarik ya. Kalau kita membahas kasus audit kasus kematian itu kadang-kadang ada yang reject, kemudian ada yang mohon maaf merasa tidak enak dan sebagainya. Tapi near miss ini intinya kalau di dunia kedokteran ini kan alhamdulillah pasiennya sehat ya. Hasilnya outcome-nya baik, tapi ya pernah terjadi kejadian yang mungkin yang bisa membahayakan. Nah, oleh karena itu kita akan menghasilkan 2 narasumber, Dr. Erlin dan Dr. Adian. Baik, untuk menyingkat waktu, mungkin Dr. Elin ada yang mau dipresentasikan dulu. Monggo, silakan Dr. Ya. Elin. Baik, mohon izin share screen, dokter. Monggo, Dr. Elin. Ya. Sudah nampak, Ji, Dok? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Dr. Brahmana, Dr. Budi Prasetyo, Dr. Arif Tunjung Seto, dan juga Dr. Ardian. Maka pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana melakukan audit kasus near miss maternal sebagai satu bagian, jadi salah satu bagian dari peningkatan kualitas layanan maternal. Jadi kalau kita menilik per definisi, jadi kasus near miss maternal itu adalah kasus-kasus di mana
seorang ibu mengalami kondisi yang mengancam nyawa, jadi nearly death experience gitu ya. Baik pada saat hamil, persalinan sampai 42 hari pasca salin. Jadi di situ ada kondisi yang memang sudah mengancam nyawa dan ada kondisi yang sama dengan pasien-pasien yang meninggal itu sesaat sebelum meninggal kondisinya sama persis dengan pasien ini, tapi pasien ini selamat. Nah, approach-nya tentang audit NIRMIS itu diharapkan tidak hanya dilakukan di rumah sakit tersier gitu, tapi di semua vaskes, mulai vaskes pertama, vaskes kedua, dan vaskes ketiga. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan layanan maternal kita. Nah, tujuannya yang pertama adalah untuk mengetahui sejauh mana, sesering apa bahwa komplikasi-komplikasi yang berat itu muncul dalam penanganan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana menilai performance kita dalam menangani pasien tersebut. Dan ini tadi sudah disebutkan Dr. Budi Pras bahwa ini beban mentalnya lebih ringan gitu ya. Karena kalaupun ada yang tindakan-tindakan suboptimal yang kita temukan, ini pasiennya berakhir hidup pulang gitu dengan baik. Tapi ada kalanya pasien-pasien dengan kondisi yang sama, apabila tindakan suboptimal itu tetap berlangsung, akhirnya meninggal gitu ya. Jadi ada faktor lain yang terjadi di situ. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menggunakan atau memilih intervensi yang tepat untuk masalah yang terjadi di vaskes kita. Jadi jangan lantas kita berasumsi begitu ya. Oh, ini kurang bagus, ini kurang sesuai, ini kurang. Kita menyampaikannya dengan data. Jadi ada data kasus-kasus NIRMIS yang memang dalam penanganannya itu ada yang tidak optimal gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa raising awareness gitu. Bagaimana kita menciptakan sebuah kultur dari vaskes tempat kita bekerja untuk menerima bahwa audit NIRMIS ini kita butuhkan untuk bersama-sama semakin lebih baik di depannya. Jadi ini bukan satu hal yang occasional atau kalau ada satu seperti ada event tertentu atau apa, tapi ini adalah suatu hal yang rutin untuk dilakukan. Oke. Nah, ini bagaimana mengimplementasi, nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Dr. Ardian. Tapi ini dari approach-nya ini memang framework-nya dari WHO. WHO ini punya guidance tentang bagaimana melakukan audit NIRMIS maternal, tapi itu bukan satu guidance yang harus kita ikuti secara saklek gitu ya. Jadi WHO juga menyebutkan bahwa silakan untuk mengadopt dan mengimprovisasi atau mengubah atau menyesuaikan sesuai dengan kondisi masing-masing vaskes. Jadi memang ada di situ panduannya. Nah, terkait dengan pasien-pasien mana gitu yang harus kita analisis terkait dengan analisis kasus NIRMIS maternal. Itu juga sudah ada kriteria yang ditetapkan oleh WHO. Dan memang kalau dilihat di sini, ini ada beberapa indikatornya. Jadi ini ada life threatening condition atau NIRMIS kriteria. Itu yang mungkin di beberapa vaskes karena keterbatasan pemeriksaan atau juga keterbatasan coverage dari BPJS tidak bisa dilakukan, maka itu bisa sangat disesuaikan gitu ya. Bahkan ada satu kriteria NIRMIS itu yang menginclude semua pasien PEB. Jadi asalkan dia PEB atau eklamsia, ruptur uteri, kemudian sepsis, itu langsung dimasukkan ke ranah NIRMIS gitu. Jadi monggo, itu sangat bisa disesuaikan. Nah, kemudian ini juga ada tools-nya. Nanti juga ada contoh yang lebih jelas oleh Dr. Ardian. Ini jadi ada tools, idealnya ini diisi untuk semua pasien yang dirawat di sebuah fasilitas kesehatan. Jadi kalau kita menerima pasien gitu ya, ada pasien yang datang itu sudah dalam kondisi NIRMIS gitu ya. Pada saat masuk ke IGD kita itu sudah dalam kondisi NIRMIS. Ada juga pasien datang baik-baik saja dalam perjalanannya kita rawat di vaskes, ini ada kondisi NIRMIS. Jadi idealnya memang NIRMIS tools ini diisi untuk semua pasien pada saat rawat inap dan pada saat KRS gitu. Sehingga ini kalau dari tools yang ini, pertanyaan 1 sampai 4, kalau memang dia tidak ada yang dicentang sama sekali, oh ini berarti bukan NIRMIS gitu ya. Jadi tidak perlu melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Di sini sama dengan kriteria NIRMIS yang tadi dari WHO itu.
sekali lagi tidak perlu serumit ini. Jadi bisa kita menggunakan guidance tersebut sebagai pertimbangan, namun kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, jadi memang kita bisa memodify. Mungkin berdasarkan studi di Vaskes kita, ternyata yang banyak adalah kasus PEB dan HPP. Kasus lain mungkin nggak begitu banyak gitu ya. Atau kasus-kasus yang memerlukan laparotomi biasanya langsung dirujuk gitu. Monggo saja, mungkin yang dimasukkan hanya kasus-kasus HPP dan preeklamsia berat misalkan. Itu sangat mungkin gitu ya. Untuk kedepannya semakin semakin menyadari betapa pentingnya analisis tersebut bisa diubah. Nah, ini apa namanya? Ini yang kita dapatkan di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo karena ini kepentingannya untuk TAS gitu ya. Jadi saya mengambil yang memang ada input untuk teman-teman semua di lapangan gitu ya. Jadi untuk senior sejawat seluruhnya dan juga untuk para bidan dan dokter umum di puskesmas. Jadi ini ada singkat saja dan sederhana. Jadi tidak perlu apa namanya dibuat rumit ya. Jadi diagnosisnya apa, kemudian ini ada judulnya hilang ya. Jadi ini ada kelebihan dari analisis NIRMIS itu kita bisa menyebutkan hal yang baik yang sudah kita lakukan. Misalnya ada pasien ruptur uteri gitu ya. Tapi karena kita respon time-nya bagus gitu, 15 menit sudah di OK, itu bisa masuk menjadi analisis. Oh, bagus respon time-nya dari teman sejawat anestesi, dari OK-nya gitu. Itu harus disebutkan juga yang pertama kali malah gitu ya. Nah, seterusnya adalah apa yang tidak efektif atau kurang optimal untuk dilakukan. Misalkan plasenta akreta sudah APB masih nggak berangkat karena BPJS-nya tidak aktif. Nah ini kita memberikan masukan ke dinas kesehatan gitu ya. Kemudian ada kasus plasenta akreta DM gestasional, ini sudah di SPOG 5 kali, ternyata belum terscreening akreta dan baru didiagnosis akreta ketika fluksus aktif dan juga gula darahnya lebih dari 200 di trimester 1 di puskesmas ternyata sama sekali tidak ada follow up. Sampai fluksus aktif juga gula darahnya 200 ke atas. Kemudian juga bekas seksio 3 kali masih kontrol di bidan, kemudian di SPOG 2 kali belum ada screening akreta. Nah, ini preeklamsia. Jadi mungkin kalau detail nanti agak lama, tapi banyak yang terkait dengan bagaimana PEB perawatan konservatif dipulangkan, kemudian tidak di follow up dengan baik. Bahkan ada yang setelah menolak penanganan PEB pulang paksa, pasien sempat kontrol seperti biasa di poli dan akhirnya kejang di rumah. Kemudian pasien perawatan konservatif dipulangkan kejang, itu banyak edema paru juga. Kemudian bagaimana banyak kasus TB paru dengan batuk lama itu tidak terscreening, akhirnya gagal nafas, pasiennya harus dirawat di ICU sangat lama. Kemudian juga ini rasanya sama, nah ini pasien direncanakan SC elektif. Nah, sebelum operasi diperiksa tekanan darahnya sekian, butuh tata laksana lanjutan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, tapi ya nggak diberikan MGSO4 atau penanganan lainnya sesuai dengan SOP. Kemudian pemberian amlodipin untuk hipertensi kronis ini masih banyak di lapangan, dan kita tahu bahwa yang masuk ke SOP-nya adalah nifedipin dan metildopa, tapi ternyata amlodipin masih banyak yang memberikan gitu ya. Kemudian bagaimana pasien maternal dengan maternal cardiac disease itu juga masih banyak. Kasus PDA tidak dapat dideteksi, jadi tidak ada yang memeriksa murmurnya. Kemudian juga ini pasien banyak ya, CKD stage 5, kemudian PPCM, late HPP, kemudian MOLA. Jadi MOLA fluxus aktif gitu ya. Ini di rumah sakit tipe B. Jadi fluxus aktif di rumah sakit tipe B dirujuk gitu ya. Akhirnya karena memang perjalanannya cukup lama, 2 jam mungkin ya dari daerah tersebut kalau saya tidak salah ingat. Jadi pasiennya akhirnya shock, kemudian ada akut kidney injury. Jadi kita harus menyadari bahwa delay pelayanan termasuk rujukan itu bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas pasien. Ya, mungkin ini contohnya. Langsung saja, Dok. Kalau detail mungkin agak lama. Jadi contohnya misalkan begini, analisis kasus NIRMIS gitu ya. Kalau ini sudah meninggal bayinya, bayi ibunya baik-baik saja. Cuman contohnya ini harus dianalisis adalah kalau fetal distress gitu ya. Kemudian respon time sangat buruk, bayi baru dilahirkan 1 jam setelah keputusan SITO, AS-nya 1,0. Jadi pertanyaannya di rumah sakit tersebut, ini maksudnya ya, bagaimana SOP SC kategori 1? Jadi
kalau belum ada, maka ini harus diadakan. Kemudian bagaimana pasien rawat konservatif pulang paksa. Nah, ini sebenarnya kita seperti di Sutomo juga, kita follow up ke puskesmas dan dinas kesehatan. Itu ada SOP-nya. Kemudian juga sama kalau di puskesmas, kalau tidak ada SOP, segera dibuat. Kemudian kunjungan rumah, kalau pasien Risti dirujuk benar-benar berangkat atau tidak, itu harus ada SOP-nya dan seterusnya. Jadi juga setelah analisis tersebut, maka harus dibuat RTL yang jelas indikatornya dan masa waktunya. Mungkin itu ya, Dok ya, yang bisa saya sampaikan, Dok. Baik, menarik sekali Dr. Elin. Terima kasih. Ini ada tambahan, Dr. Didin. Oh, Dokter Erlin udah Dokter selesai. Didin yang lebih detail malah, Dok. Oh enggak, Dokter Erlin ini ahlinya NIRMIS ini yang sudah mengumpulkan data. Oke, saya sekilas saja gitu tentang mekanisme bagaimana menjalankan kasus NIRMIS ya. Saya share ya. Izin ya Dokter Budi. Enggak, Dr. Didin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang beragama Islam. Saya akan sedikit sharing tentang tadi Dr. Elin sudah menyampaikan ya, Pak, definisi, kemudian kasusnya itu apa saja, bahkan ada toolsnya. Dr. Elin ini sudah mengumpulkan berapa, Dok? 400 lebih ya, Dok ya? Sudah ada publikasi-publikasinya ya, Dok ya? Jadi beberapa. Ya, dan Dr. Erlin Danting sudah membuat buku ya. Prof. Hendy kalau nggak salah ya, Dr. Erlin ya. Iya, Dok. Sudah Judul memiliki hak analisis. cipta. Nah, ini perlu ini disampaikan ke audiens nih ya, bahwa Alhamdulillah Departemen Objin F. Kauner ini sudah menghasilkan tentang bagaimana melakukan kajian NIRMIS ini, begitu ya, termasuk kasus-kasusnya seperti apa. Nah, saya akan sedikit memotret tentang mekanismenya. Bagaimana kita melakukan ini sebagai SPOG di rumah sakit, begitu ya. Nah, tadi definisi sudah disampaikan, dasar hukumnya ada dasar hukumnya. Permenkes nomor 97 2014, kemudian tahun 2015 ada juga Permenkes nomor 34 2018 juga ada, yaitu Permenkes nomor 4 2018. Nah, NIRMIS ini juga merupakan aktivitas hampir sama dengan audit medis. Nah, apakah sama dengan MPSR? Nah, ini yang menarik ya. Ternyata dalam pedoman MPSR yang terbaru, ya, di halaman 16 bab 6, nanti silakan dilihat, di sana dikatakan, ya, ini di kalimat terakhir, rumah sakit yang berhasil menekan jumlah kematian maternal perinatal dapat melakukan kajian terhadap kejadian nyaris celaka atau NIRMIS. Jadi meskipun sebuah rumah sakit itu tidak ada kasus kematiannya, maka di pedoman MPSR ini ditekankan monggo lakukan audit NIRMIS. Untuk apa? Untuk menjadi pembelajaran. Pembelajaran bagi kita semua apa yang menyebabkan kesuksesan dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, ini saya ambil dari slide Dr. Ilhami ya, dari di MPDN. Nah, apa bedanya audit medik, audit klinik, dan pengkajian AMP? Jadi kalau NIRMIS ini, kalau saya coba memahaminya bahwa paling tidak NIRMIS ini adalah aktivitas audit medik dan audit klinik. Kalau ini dilakukan oleh kelompok staf medik, misalkan hanya di Objin saja, maka ini yang namanya audit medik. Tapi kalau ini menyangkut dengan KSM lain, dengan manajemen, maka disebut audit klinik. Nah, kalau saya sih menyarankan dua-duanya. Kalau lagi audit NIRMIS, sebaiknya baik itu faktor klinis maupun faktor non-klinis, idealnya harus didiskusikan untuk menjadikan rekomendasi yang lebih tepat. Ya, ternyata kalau saya baca lanjutan dari pedoman tersebut, maka tahapan-tahapan tadi yang disampaikan Dr. Erlin tadi harus diidentifikasi apakah ini kasus NIRMIS atau tidak. Tapi tidak perlu kita notifikasi karena MPDN hanya untuk kasus kematian, ya. Nah, jadi notifikasi tidak perlu, hanya identifikasi. Betul tidak ini kasus NIRMIS? Setelah itu, apa yang harus dilakukan? Membuat ringkasan medis. Ringkasan medis di sini adalah formulir ringkasan medis seperti kematian, tetapi ini bukan kasus kematian. Nah, tahapan NIRMIS ini adalah fokus pada
pengkajian dan rekomendasi yang dihasilkan. Kalau Dr. Erwin dan tim biasanya akan buat rekomendasi ini, paling sering eksternal ya Dr. Erwin ya, memberikan Tempat internal juga, Dok. internal juga ya. Oke. Jadi memberikan masukan kepada pihak-pihak perujuk maupun internal apa yang perlu diperbaiki ya. Nah, ini adalah formulir, maaf kecil ya. Ini ada tulisannya formulir ringkasan medik maternal. Sejawat sekalian bisa download di pedoman MPSR, di sana ada. Nah, pada saat NIRMIS saya sangat menyarankan ini diisi. Ya, ini diisi supaya kita ada data. Dan kalau ini diisi ada data supaya ditabulasi juga lebih mudah nantinya. Ketika melakukan analisis agregat kasus-kasus NIRMIS, kita bisa tahu masalah-masalah apa yang sering muncul ya. Nah, ini formulir pengkajian. Kalau kita tadi mengisi ringkasan medik maternal, kemudian mengisi juga tentang lembar pengkajian. Di pengkajian ini juga ada hal-hal yang perlu kita tampilkan. Misalkan kasus ini kasus apa? Kasus HPP. Kok bisa terjadi HPP? Misalkan karena partus lama. Kok bisa terjadi partus lama dan sebagainya, sebagainya. Nah, modifiable factor, faktor-faktor yang bisa diubah, inilah yang menjadikan nanti bisa menjadi dasar dari pembuatan rekomendasi yang akan dilakukan, ya. Nah, ini lagi-lagi saya ambil dari MPDN, dari Dr. Ilhami, bahwa kita harus melakukan analisis penyebab NIRMIS itu apa. Apakah bisa diperbaiki atau tidak dapat diperbaiki. Kalau dapat diperbaiki, maka dua faktor ini juga harus ada dalam rekomendasi. Baik itu aspek medis maupun aspek non-medis. Karena seringkali aspek non-medis ini kemudian kita tidak bisa lihat. Ternyata ini berkontribusi pada pelayanan. Kemudian berikutnya kita bisa menghasilkan rekomendasi. Ya, rekomendasi yang baik itu harus smart. Nah ini deteksi faktor-faktor yang berkontribusi ya. Ada faktor medis, faktor non-medis. Ini semua ada di formulir pengkajian. Kemudian ini juga bisa dilakukan rekapitulasi ya. Berapa sih jumlah yang jadi masalah, hambatan budaya berapa, hambatan menolak pengobatan berapa kasus. Ini kalau seandainya dalam 1 tahun kita melakukan kita melakukan kajian-kajian NIRMIS ya. Nah, ini ada di formulir pengkajian, nanti bisa dicek apakah ada hal-hal yang bisa diperbaiki, tingkat perawatan yang suboptimal dan sebagainya. Ya. Kemudian berikutnya adalah saya sampaikan tadi rekomendasi harus smart. Smart itu apa? Spesifik ya. Kemudian M-nya adalah measurable. Kalau saya spesifik dan simple sebenarnya harusnya ya. Kemudian terukur atau measurable. A, appropriate atau mampu laksana ya, bisa bisa achieve atau mampu dicapai ya. R-nya adalah relevan dan kapan ini bisa diperbaiki. Nah, ini adalah rekomendasi SMART yang harus kita buat. Makin sering kita melakukan audit klinis atau audit medis, melakukan audit NIRMIS, maka kita makin paham bagaimana membuat rekomendasi yang baik. Ya, demikian dari saya. Monggo nanti kita diskusikan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Didin, Dr. Elin. Ini langsung aja sudah ada pertanyaan dari Dr. Haria. Nah, ini contoh konkret, misalnya ada pasien KIT dibuka sejat bedah atas indikasi appendisitis, tespek negatif. Waktu dibuka, operasi ternyata KIT, konsul ke Opjin, tertangani. Ya. Kemudian kalau kita minta ulang, ternyata dari laborat ternyata memang keliru mengetik hasil tespek di lembar lab, menyebabkan dokter jaga keliru konsul ke dokter bedah. Nah, ini apakah termasuk NIRMIS? Ini sebenarnya tergantung ya. Kalau pasiennya masih hidup ya NIRMIS. Tapi kalau pasiennya meninggal ya berarti ini audit ya. Dr. Elin, monggo. Ya, Dok. Ya, sebenarnya ini ada untuk patient safety itu memang masalah ya, Dok. Cuman kalau kita bertanya apakah ini kasus NIRMIS, kita tetap harus berkiblat pada kriteria kasus NIRMIS maternal tadi. Jadi bila memang ada kondisi di mana
misalkan prosedur yang dilakukan itu akhirnya membuat satu komplikasi pada pasien gitu ya. Misalkan akibat kalau appendicitis itu kadang-kadang dibukanya lama gitu ya. Kan ini pasien kan katanya test pack negatif appendicitis. Kalau appendicitis tuh biasanya kadang-kadang operasinya bisa nggak langsung gitu ya. Seandainya akhirnya itu membuat pasien yang KET jadi shock sebelum operasi, kemudian ada apa namanya gangguan disfungsi organ yang lain terkait keterlambatan pelayanan. Nah, itu masuk ranah nirmis maternal, gitu ya dok. Tapi ini bisa dikaitkan dengan ranah yang lain, yaitu terkait dengan patient safety. Jadi sekali lagi analisis kasus nirmis maternal ini hanya salah satu saja cara untuk kita meningkatkan layanan kita gitu. Ya mungkin itu dok. Baik, kalau Boleh saya Dokter, tambahkan, Dokter Budi? Dokter Didin, monggo. Oke, kalau ya setuju saya Dokter Erlin, tetapi kalau ini menarik yang disampaikan Dokter Haria ya, Ya, dan iya. itu sering terjadi, sering terjadi. Bahkan sampai ya kemarin sempat diceritakan di TAS ya, sampai pernah juga terjadi sengketa. Nah, menurut saya ini bagus Dokter Haria kalau ini dijadikan nirmis. Kenapa? Nanti kita belajar. Kenapa kok sampai pasien ini misalkan tidak terdiagnose? Hal-hal apa yang perlu kita perbaiki dari hal ini? Misalkan, oh ternyata dokter umum belum banyak tahu tentang diagnosa KIT misalkan, lebih cenderung kepada appendicitis, maka pendekatannya, rekomendasinya barangkali melakukan sosialisasi atau update keilmuan pada dokter jaga IGD dan sebagainya, dan kepada perawat sehingga semua lebih aware. Itu jadi menurut saya ini bisa jadi pembelajaran. Demikian, Dokter Budi, Dokter Baik, Arin. Terima kasih. Dokter Didin, kalau kita disambung ya Dokter Elin, Dokter Didin ya, misal akhirnya ini karena tadi Dokter Elin tadi menyebutkan appendix, akhirnya dibuka nanti 6 jam lagi gitu ya. Padahal kalau Iya, KIT kan time related. betul. Akhirnya pasien ini ternyata terjadi anemia sehingga harus mendapatkan transfusi misalnya 4 kantong ya. Ya, Mestinya pasien yang tidak perlu dapat transfusi akhirnya harus ditransfusi oleh karena adanya keterlambatan iya dok. uh, respon time-nya. Ya, Sehingga ini kan merugikan, baik merugikan dari sisi manajerial ya, betul. kemudian mungkin ini pasien, mohon maaf, pakai JKN ya, kemudian akhirnya perkembangannya jadi banyak. Apakah ini nanti tercover JKN dan sebagainya? Nah ini yang jadi permasalahan. Mungkin Dokter Dalin Ada ada dok. ada kasus. Di waktu itu kasusnya, tapi nggak salah jadi appendix itu ya dok. KET sudah dok. Cuman memang waktu itu disarankannya kalau nggak salah operasinya besok pagi kalau nggak salah dok. Kemudian akhirnya shock. Nah karena shock, karena eh, apa prediksinya diperlukan darah yang banyak gitu ya dok. Akhirnya dirujuk pasien ini dok dari rumah sakit tipe B. Jadi karena semakin delay lagi dirujuk, HB-nya sampai 2 atau 3 kalau nggak salah waktu itu. Jadi ini sangat bisa mengarah ke akut kidney injury. Saya lupa waktu itu benar terjadi atau enggak, tapi yang jelas pasiennya shock dan HB-nya sampai 2 sampai 3 ngaten. Baik. Nah Nggih, ini kalau yang kasus itu beneran jadi near miss ya. Kemudian kita nggih, tidak lanjuti mestinya ya. betul Jadi dok. mestinya, nah ini nanti yang menarik lagi. Dari hasil audit itu sebenarnya tadi ada rekomendasi yang smart tadi, spesifik dan sebagainya. Sejauh mana Dr. Elin kira-kira implementasi hasil rekomendasi dari audit NIRMIS ini untuk Ya, perbaikan pelayanan yang sudah terjadi mungkin? Adakah cerita atau gimana Dr. Elin? eh, sempat waktu itu ada di apa rumah sakit yang kita dampingi waktu itu dok di program yang dengan apa Kaltim itu dok. Itu kan juga sama nggih. Ada kasus di mana di daerah itu atau yang lain kasus lain selain itu juga pada saat ada pasien eklamsia itu DPJP itu tidak bisa dihubungi. Jadi memang malam hari gitu. Sehingga advis itu tidak ada sama sekali, Dok. Jadi yang di IGD hanya life saving saja, oksigenasi dan seterusnya tapi tidak ada advis. Nah, hal ini akhirnya membuat rumah sakit tersebut itu SOP tentang pengalihan wewenang DPJP.
Jadi hal ini sangat penting ketika ada kasus darurat di mana DPJP yang terjadwal itu memang sedang tidak bisa menangani, Dok, sehingga tidak terjadi keterlambatan penanganan kegawat daruratan pada pasiennya. Kemudian juga ada tentang ketidakseragaman penanganan PEB dan eklamsia, dokter. Jadi waktu itu di rumah sakit yang kita dampingi itu ada seperti itu karena perbedaan apa namanya kiblat SOP-nya. Nah, ini satu-satunya jalan adalah SOP yang ditetapkan oleh rumah sakit. Dan itu memang melalui rapat koordinasi, diskusi bersama, dan akhirnya dibentuk satu SOP yang seragam dan harus diikuti, karena memang sudah disahkan oleh rumah sakit. Jadi kalau memang ada yang tidak bisa disamakan, gitu dok, ya kita harus naik sampai jenjang direksi untuk menentukannya. Ngaten dok mungkin. Dan itu memang bisa disesuaikan dengan PNPK nasional. Ngaten dok. Baik, pernah nggak kita sosialisasikan sampai ke dinas kesehatan ya, Dokter Helin, Apanya dok? Untuk rekomendasinya? Nggih, Dok. Jadi yang kita rekomendasikan bila kita memberikan feedback gitu ya ke terkait baik SPOG bidan ataupun puskesmas, maka kita sisi ke dinas kesehatan juga. Ngaten, Dok. Ya, baik, itu yang mungkin harus Oke. diketahui dari saya sekalian, dan Nggih. memang kita Ya. memang ke dinas kesehatan juga kita berikan feedback ya. Jadi memang harapannya memang ada perbaikan untuk kita semuanya. Intinya kan tidak ada kasus yang terulang, yang sama yang terulang di lain tempat juga, bukan hanya di tempat Iya. tersebut juga, tapi di lain tempat juga, sehingga ada kesepakatan suatu daerah. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah NIRMIS itu selalu berupa kesalahan dari tenaga kesehatan, baik bidan atau dokter? Kalau NIRMIS dari pihak pasien atau sistem kesehatan atau sistem rujukan, nah ini tadi. Boleh saya jawab ya? Oh, Dokter Tapi Idris. saya jawab dulu nggih. Oh, Begini. Sebenarnya filosofi NIRMIS itu jangan mencari salah ya. Jadi filosofinya adalah sistem apa yang bisa kita perbaiki agar hasilnya lebih baik. Itu pertama. Filosofi kedua, berarti NIRMIS ini kan successful story sebenarnya. Betul ya Dokter Erlinda? Iya, Dok. Itu harus diglorifikasi bahasa sekarang. Harusnya itu ketika ini ada sukses, ada sesuatu yang baik, kemudian kita angkat ini untuk mengangkat moral juga bagi teman-teman. Ini loh teman-teman, alhamdulillah kemarin ada kasus sulit ternyata kita bisa menangani dan suksesnya itu di titik ini, titik ini, titik ini. Nah, itu. Dokter Budi mungkin masih ingat kita dulu diajari oleh di Flinders itu kan dua hal ya Dokter Budi kalau ada diskusi apa yang baik dari kasus tersebut dan apa yang perlu diperbaiki dari kasus tersebut. Nah, dari dua pertanyaan mendasar ini yang selalu saya sampaikan di setiap diskusi kasus adalah kita fokusnya pada temukan dulu hal-hal yang baik gitu supaya lagi-lagi tidak menemukan kesalahan. Ya. Kemudian kalau pertanyaannya bagaimana kalau itu dari sisi pasien, nggak masalah, ditulis saja gitu. Kayak audit maternal tadi kan ada faktor budaya, ada penolakan, ditulis. Sehingga kalau memang itu controllable atau bisa kita kontrol, kita sampaikan ke dinas kesehatan atau dinas terkait untuk tolong dibina. Misalkan begitu. Tapi kalau uncontrollable, ya sudah cukup dicatat gitu. Nggak perlu pasiennya dituntut kan gitu ya. Oke, terima kasih. Iya. Mungkin saya ada contoh ya, Dok ya. Monggo, Jadi monggo. bagaimana betul. bagaimana kita bisa melihat sisi positif terhadap satu kasus. Contohnya waktu itu ada kasus pasien dengan hipertensi gestasional atau PE gitu ya dok. Kemudian diterminasi misoprostol. Kemudian dalam perjalanannya itu ada RUI dok. Ada RUI tapi tidak terdeteksi oleh bidan yang bertugas pada waktu itu, sehingga akhirnya dilakukan sitoseksio karena fetal distress. Jadi yang diketahui adalah fetal distress gitu ya. Karena fetal distress ini respon time-nya sangat baik. Bayinya itu lahir itu ruptur uteri sudah dok. Ruptur uteri, bayinya itu sudah di luar gitu ya. Kepalanya itu sudah hampir keluar begitu. Tapi akhirnya hidup gitu karena respon time-nya sangat baik. Nah ini yang di-highlight dulu pertama. Jadi kasus dengan ruptur uteri dengan bayi yang masih hidup
Itu karena respon time yang sangat baik. Cuman di sisi lain ternyata ini pada saat Rui tidak dikenali. Walaupun bayinya selamat, ya tetap ada ventilatoran, sekian hari di NICU. Tentu saja itu sangat merugikan untuk pasien. Jadi yang positif tadi itu respon time untuk kasus ruptur fetal distress. Kemudian yang harus diperbaiki adalah bagaimana mendeteksi adanya ruptura uteri iminen untuk kasus-kasus khusus, misalkan untuk induksi persalinan, ngaten, Dok. Itu contohnya, dokter. Nggih. Baik, jadi mungkin malah success story ini yang juga harus diangkat ya, Dr. Elin ya. Jadi Iya, bukan betul, hanya Dok. Nggih. ketakutan, mohon maaf, outcome-nya ya, tapi bagaimana ini sudah bisa menjadikan ya keberhasilan ya. Sehingga Nggih. mungkin malah ada perubahan protap. Dulu misalnya pasien mau pre-op, operasi sesar harus ada misalnya siap darah 2 kantong gitu ya. Sekarang prosesor nggak perlu ke darah. Ternyata tidak ada masalah. Akhirnya di protap lagi malah padahal waktu itu lupa mempersiapkan darah. Ternyata bolak-balik tidak apa-apa. Ternyata malah jadi protap baru. Nggak usah misalnya gitu. Betul, betul. Mungkin Betul. demikian begitu ya, Dr. Elin ya. Iya, Dok. Iya. Eh, Mungkin ini yang kedua. Baik. Kalau kita lihat Dr. Elin ya, sebenarnya tadi alur sudah disampaikan ya. Eh, Kira-kira yang sangat membedakan dengan audit kasus maternal itu apa ya, audit NIRM sini, Dr. Elin? Mungkin Dr. Elin tahu ya kira-kira. Bentar, Dok, saya kok kepencet. Anda, halo? Iya. Iya, Iya. iya. Membedakan dengan audit maternal Kasus kematian. kasus kematian ya, Dok. Yang Iya, Dok. paling banyak, yang paling bedanya apa gimana ya kira-kira? Ini yang pertama sebenarnya pada dasarnya kan prosesnya mungkin hampir sama ya, Dok ya. Cuman perbedaannya di sini adalah bahwa tadi beban mentalnya ini sangat jauh berbeda. Pasiennya hidup gitu ya. Sehingga kasus-kasusnya itu seharusnya tidak membuat kita ragu-ragu untuk melakukan hal tersebut, ketakutan gitu, atau bahkan sulit sekali untuk mengumpulkan datanya, harusnya itu tidak terjadi. Kemudian juga ini adalah success story. Jadi ada hal-hal positif yang harus kita lihat sehingga di lapangan itu jadi lebih baik. Kemudian bedanya lagi memang kalau AMP itu udah jadi program pemerintah ya, Dok ya. Program pemerintah walaupun memang Ada aplikasinya ya. ada aplikasi, kemudian juga Iya. ini sudah dikoordinir oleh Dinas Kesehatan gitu. Tapi kalau NIRMIS ini memang belum, walaupun sudah ada aturannya dan kita memahami betapa pentingnya. Artinya ini butuh leadership dari masing-masing kita untuk menyadari pentingnya hal ini dan menerapkan di tempat kita bekerja. Dan ini bukan hal yang mudah ya, Dok ya. Karena eh, ketika itu belum menjadi kultur, belum menjadi sesuatu yang kesepahaman bersama, di mana kita nggak sendiri ya, Dok ya, pasti ada teman sejawat anestesi, kemudian juga kasus NIRMIS itu bisa melibatkan kardio mungkin, neuro, itu kalau kita belum sepaham dan kulturnya tidak dibentuk, itu ada reluctancy dari pihak luar, itu sangat bisa, Dok. Jadi kenapa kok gini harus dibahas? Kan udah pulang pasiennya gitu ya. Jadi itu terjadi, Dok, gitu. Jadi eh, hal ini harus memang dilakukan pelan-pelan, kemudian juga melibatkan pimpinan dan sosialisasi itu butuh waktu, Dok. Sampai akhirnya itu menjadi kultur kerja gitu. Baik, terima kasih. Yang Oke. kemudian yang kedua mungkin ya kasus NIRMIS ini lebih banyak daripada kasus kematian Jauh pasti. lebih banyak, dokter. Dan memang awalnya kan di negara maju, nggak, Dok? Karena negara maju itu kematiannya nggak banyak. Sehingga mereka membahas kasus NIRMIS untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Kalau kita lihat, kalau seumpama apa namanya, mohon maaf ya kadang-kadang kita ini males ya, kadang-kadang wis gak usah diaudit lah, NIRMIS Iya. bolak-balik NIRMIS itu kira-kira dampaknya apa ya, Dr. Elin ya, untuk pelayanan di rumah sakit ya. Kita kan Iya. tidak mungkin kerja sendiri di rumah sakit ya. Jadi satu pasien ya kita mungkin decision dan sebagainya, tapi untuk observer dan sebagainya kita tidak mungkin 24 jam di samping pasien. Betul, betul. Kira Iya. membahayakan kita sendiri apa enggak kira-kira? Sangat, dokter.
Jadi kita bisa bayangkan ketika ada komponen-komponen di dalam sebuah sistem. Jadi kita itu kan hanya salah satu komponennya saja. Dan kita masing-masing orang diharapkan punya sisi leadership-nya untuk bisa membuat sistem itu berjalan dengan baik. Tapi ketika ada satu komponen di dalamnya memang yang harus istilahnya digenjot, diperbaiki, dan kita abaikan gitu. Kita akhirnya hanya mengandalkan nasib baik dari pasiennya lama-lama, Dok. Jadi kalau komponen itu tidak segera disentuh, diperbaiki, akan ada kasus-kasus berikutnya. Dan itu nggak bagus untuk ke depannya, Dok. Nggih. Dan membahayakan untuk kita sendiri akhirnya, Dok, nanti. Karena kita di PJP-nya ya, Dok ya. Kita penanggung Betul, jawabnya gitu untuk PJP-nya. SPOG, nggih. Iya. Misal Oke. kemarin, misalnya di suatu rumah sakit, ini ilustrasi aja ya. Nggih. Pokoknya misalnya eh, hanya dua, misalnya hanya tiga lah, tapi loadnya banyak ya, sehingga Nggih. tidak ada OK khusus Opjin misalnya. Kalau ada kasus itu bingung. Nah ini kalau kita ada sesuatu, tidak kita audit dan sebagainya, yang kemarin selamat, yang sekarang mungkin bisa jadi tidak selamat ya, Dokter Elia. Dok, nggih. Oleh karena itu mungkin itu sebaiknya kita melakukan ya audit NIRMIS ya masing-masing Iya. untuk ya kita paling tidak untuk kita bisa kerja dengan lebih nyaman karena tidak ada ketakutan ada kasus yang sama yang terulang yang dulu selamat mungkin belum tentu suatu saat tetap selamat ya gitu. Iya, Dok. Dan Nah ini ada ada salah satu contoh lagi, Dok, ini yang menarik, bukan menarik sih, Dok, bahaya besar itu untuk SPOG. Jadi ada kasus, ini operasi ginek tapi ya, Dok ya, operasi ginek dengan pasien yang riwayat stroke, hipertensi, diabetes, kemudian operasi susah memang, obesitas grade 3 gitu deh, operasi lama. Kemudian akhirnya pasien shock pada saat di ruangan, Dok. Sudah habis dari RR, pasien shock, tapi anehnya nadinya itu tidak takikardi. Jadi nadinya itu 60-an, 56 gitu. Ternyata ini shock itu sampai 80 per palpasi, Dok. Itu ternyata teman sejawat neuro, kemudian kardio pada saat itu memberikan vasodilator yang sama. Jadi vasodilator ini berbeda jenis tapi sama-sama fungsi vasodilator. Akhirnya pasiennya shock gitu. Nah, itu kan DPJP-nya tetap Opjinnya ya, Dok ya. Nah, itu akhirnya mengubah SOP bahwa waktu itu belum ada kayaknya, Dok, kalau ada konsulen yang apa namanya bukan DPJP ya kan dikonsuli kardio anestesi atau neuro, tata laksananya apa, itu dijalankan semua, Dok. Nah, sekarang itu diubah menjadi harus dilaporkan ke DPJP semuanya, terapi yang diberikan oleh teman sejawat. Ngaten, Dok. Jadi itu ada SOP-nya akhirnya, ngaten. baik. Terima kasih Dokter Erin. Nah, ini Iya, ada Dok. pertanyaan lagi. Mengingat risiko terjadinya RUI, apakah induksi atau augmentasi persalinan boleh dilakukan di vaskes primer? Nah, ini kira-kira kalau kemarin ada enggak kita pernah mengaudit NIRMIS tentang masalah induksi yang dilakukan di vaskes primer, Dr. Edin? Enggak sih, Dok, sejauh ini rasanya. Insya Kalau Allah di tidak Surabaya ada. enggak ada ya. Kalau enggak Tapi ada yang zaman dulu, Dok, waktu PPDS itu kayaknya ada, Dok, itu induksi dilakukan di vaskes primer. ya. Akhirnya pasiennya tetania uteri memang waktu itu. Tapi kok sejauh ini yang kita nirmis di Sutomo, kita berikan feedback itu belum ada sih, Dok. Alhamdulillah. Ya, jadi memang kita belum pernah ada, tapi kalau Tapi apakah kan ini itu yang masuk ke Sutomo aja ya, Dok ya. ya betul, betul. Jadi Oke. kita nggak bisa melakukan yang secara karena biasanya kadang-kadang juga bisa dilihat secara kompetensi daerah ya, sumber daya di daerah seperti apa ya. Misalnya di suatu daerah tempat rujukannya jauh, vaskes primer ke vaskes sekundernya FKTL, FKTL-nya jauh sekali ya. Kalau ada kasus ya mungkin ya jangan diinduksi di vaskes primer ya. Tapi kalau ada sesuatu kayak tetania uteri bahkan sampai ruptur itu mau merujuk pun akan sangat sulit ya. Ya begitu. Oleh karena itu beresiko kalau terjadi sesuatu, nah ini eh, ya nirmis ya. Tapi kadang-kadang memang kita harus menggugah pertanyaan untuk pemegang kebijakan ya. Jadi memang kebijakannya bagaimana di suatu daerah itu tergantung dari daerah tersebut.
Tapi memang kalau bisa ya memang induksi dilakukan di tempat yang punya fasilitas operasi. Kalau ada resiko sudah tidak perlu dirujuk lagi. Ya, baik. Mungkin ada Dokter Ardian off cam aja dok, tapi online ini. ya, Nggih. ada pertanyaan Dokter Edi. Dokter Edi mau cara online? Iya dok, tur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih berhubungan dengan apa namanya induksi atau augmentasi di vaskes primer tadi. Saya pribadi sih kalau bisa tidak menyarankan untuk melakukan induksi atau augmentasi di vaskes primer saat ini, mengingat resiko-resiko RUI tadi seperti disampaikan tadi, karena kalau terjadi RUI untuk sampai menjadi benar-benar ruptur saat seperti tadi pengalaman dokter Hanifah yang menyatakan bahwa bahkan sudah ruptur, ya syukurnya anaknya selamat dan ibunya bisa diselamatkan juga walaupun dengan effort yang besar. Nah, ini pertanyaannya masih tergantung, itu bukan dilakukan di vaskes primer tetapi dilakukan di rumah sakit daerah yang kebetulan seandainya dokter objinnya hanya satu, pada saat itu ada kasus, ini mungkin seandainya ya dok, ada kasus yang harus dilakukan induksi atau augmentasi, tetapi pada hari itu karena cuma dokter objinnya hanya ada satu, dan kondisinya juga sedang tidak baik-baik saja, apapun alasannya lah, apakah kesehatannya atau katakanlah emosinya sedang tidak baik-baik saja, kemudian ada kasus yang akan dilakukan induksi atau augmentasi. Nah, apakah tidak sebaiknya pasien tersebut dirujuk saja ke rumah sakit tetangga? Mengingat kondisinya, kondisi kesehatan mungkin ya, dokternya yang tidak sedang baik-baik saja. Kan karena resiko RUI, kalau kita mau induksi, kadang-kadang bisa terjadi kan sampai RUI itu. Nah, mengingat kalau sampai terjadi RUI pada saat kita mau merujuk, itu bisa jadi yang T yang sebanyak T itu tiga yang terlambat itu bisa jadi repot juga nantinya dok. Nah, mungkin mohon pendapat Dokter Budi, Dokter Hanifah. Makasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Edi. Baik, ini menarik sekali. Jadi memang ada mungkin di beberapa daerah ada, mohon maaf, seperti SPOG hanya satu. Gimana Dokter Elin kalau seperti ini? Dan memang kita tahu ya, 7 kali 24 jam stay ya agak merepotkan ya. Nah, kita butuh istirahat, kita butuh, mohon maaf, liburan dan sebagainya, termasuk ibadah, keluarga dan sebagainya. Mungkin Dokter Didin, ada enggak? Maaf, bisa diulangi nggak tadi? Ini apa sinyal saya agak naik Iya, turun. baik. Maaf, saya off cam dulu. Jadi Ya, kalau ada suatu daerah SPOK-nya satu di rumah sakit umum daerah, kemudian ada ya, kasus mau diinduksi. Kemudian kan ini resiko ya, karena mohon maaf walaupun di SPOK-nya ada, cuma memang kondisi tidak fit, entah kesehatan, entah mohon maaf memang kecapean. Mungkin ini tadi operasi sudah 8 gitu, kita mau kalau operasi ke-9 keselen ini luar biasa over. Kira-kira mau dirujuk atau tetap diinduksi di rumah sakit tersebut? Kan ya. ada risikonya. Monggo Dokter Nggih, Didi. makasih Dokter Budi. Jadi gini, prinsip keselamatan pasien harus dijaga. Jadi yang prioritas pertama adalah keselamatan pasien, bukan kepentingan dokter maupun kepentingan rumah sakit. Sehingga kalau seperti ini, kan pilihannya belum darurat ya. Kalau seperti ini, maka sebaiknya menurut hemat saya, pasien ini dirujuk saja ke rumah sakit di mana SPOG-nya mungkin lebih available, lebih siap gitu. Siap dalam tanda petik ya. Yang rumah sakit sebelumnya kan siap tapi memang sudah kecapean. Dan itu sangat membahayakan. Sehingga ya menurut hemat saya lebih baik dirujuk. Nah, ini manajemen rumah sakit juga harus paham kondisi seperti ini gitu ya. Ketika SPOG-nya hanya satu, kemudian pasien terus berdatangan, kapan ini pasien terus boleh diterima, kapan harus kemudian kita menyampaikan sebaiknya dirujuk ke rumah sakit sebelah. Begitu Dokter Budi. Baik, jadi mungkin nantinya kalaupun ini kemudian dirujuk dan selamat dan sebagainya, mungkin ini diaudit, kemudian ada rekomendasi yang smart, salah satunya ya memang mungkin tidak bisa SPOG-nya satu. Mungkin gitu. Gimana Dokter Elin? Alurnya?
Ya dok, jadi kalau memang ada pasien yang memang tidak bisa tertangani dan akhirnya dirujuk demi kepentingan pasien gitu ya, seberapa banyak itu pasien yang seperti itu karena mungkin secara bersamaan dokternya harus operasi di rumah sakit yang lain gitu, karena cuma satu dan sebagainya. Ini masukan tidak hanya ke manajemen rumah sakit, mungkin dinas kesehatan juga gitu dok. Jadi ya lihat-lihat kasusnya juga dok. Kalau pas memang bisa dirujuk dengan baik-baik saja, enggak apa-apa. Tapi begitu ada kasus yang darurat dan memang harus penanganan langsung, terkendala hal seperti tadi, ini sangat krusial gitu untuk ditindaklanjuti dok. Mungkin khawatirnya juga yang zat yang lain, misalnya, mohon maaf, ini misal kasus ketuban pecah dini ya, KPD, kemudian harus diinduksi, nanti dirujuk. Ini jadi pertanyaan juga yang pemberi apa namanya, Iya, ini pengalaman pribadi ya dok. iya, Nah, ini iya, pengalaman iya. pribadi saya soalnya. Saat itu saya bekerja di satu rumah sakit milik perusahaan, di mana pada saat itu dokter objinnya hanya saya sendiri. Hmm. Kemudian pada saat itu saya baru selesai menjalani operasi karena HNP dan disarankan oleh operator apa namanya neurosurgeonnya kalau bisa untuk tidak melakukan tindakan operasi setidaknya sebulan. Nggih. Nah, ada kasus pada saat itu yang harus dilakukan induksi persalinan. Nah, saya minta izin ke manajer hospital agar agar pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit yang menjadi rujukan tingkat kita ya di atas kita untuk dilakukan induksi persalinan. Dengan alasan pada saat itu walaupun pasien ini saat ini kondisinya baik-baik saja dan ada kemungkinan normal juga lahir spontan, tetapi kita juga mengantisipasi seandainya nanti terjadi RUI. Jadi kita punya apa namanya punya moto di tempat pekerjaan kita pada waktu itu, expect unexpected condition. Nah, itu kita punya istilah itu. Jadi kita harus menduga-duga kemungkinan terburuk dari apa yang kemungkinan bisa kita lakukan atau tidak bisa kita lakukan. Nah, dengan kondisi begitu pada saat itu kasusnya itu kita rujuk ke rumah sakit pelayanan di atas kita dan memang ya alhamdulillah pasiennya partus spontan. Tetapi seandainya tidak partus spontan kan kita terburu-buru harus Ya, ya. diterbangkan pakai helikopter lagi nanti kan itu akan lebih menyulitkan gitu. Betul, Tidak dok. hanya menyulitkan pasien tapi menyulitkan manajemen kita sendiri yang Betul. effortnya menerbangkan dengan sekian ribu dolar kan. Nah, jadi pada waktu itu memang kita harus ya kita terus terang saja ke manajemen. Kita harus merujuk kondisi saya tidak sedang baik-baik saja untuk bisa melakukan tindakannya. Mungkin itu Ya. pengalaman pribadi dok. Terima kasih dok. Baik, terima kasih Dr. Edi. Mungkin ini pentingnya tadi sudah diadukan Dr. Didin ya, Dr. Didin misalnya audit medis dan audit klinik tadi. Jadi itu juga dilakukan audit supaya ya apa namanya ya memang kasus ini terjadi oleh karena satu ya pada saat ini kondisi SPOG ya memang ada keterbatasan, oleh karena itu mungkin perlunya ada support tambahan mungkin dari salah satu. Ini untungnya kan masih bisa dirujuk dengan istilahnya berencana ya. Tapi kalau kadang-kadang kalau ini ternyata tiba-tiba kasusnya ternyata ruptur uteri kan, mau Iya nggak, itu. jadi repot ini tragedi ya. Kalau Iya, masih iya, iya dok. dengan sopan, tapi kalau APP atau ruptur uteri dan sebagainya ya, ini yang agak merepotkan. Karena supaya itu tidak terjadi, mestinya ya sudah diadvokasi ke apa namanya pemegang kebijakan untuk ini supaya tidak terjadi hal yang membahayakan. Baik, karena ini sudah mampir habis. Terima kasih Dr. Edi share-nya. Mungkin Terima untuk kasih dok. penutup aja, Dok, Dr. boleh saya share? Ini kasus near miss ini, kalau yang kita diskusikan tadi adalah near miss buat pasiennya. Tetapi juga bukan tidak mungkin near miss bagi dokternya, terutama teman-teman kita yang di kamar bedah. Ada kadang-kadang kasusnya yang menyampaikan kalau kita melakukan tindakan SC atau katakanlah operasi ginekologi, menyerahkan benda-benda tajam, misalnya pisau, di mana apa namanya seorang instrumen itu memberikan dengan langsung memegang Langsung. bisturinya, langsung diserahkan ke operator. Nah, kadang-kadang kita ke operator karena fokus kita di
di tempat operasi, kita nggak ngelihat. Sementara instrumen juga tidak melihat karena dia juga fokus ke alat-alat yang masih ada di mejanya. Ya. Nah, ini kan bisa near miss, bisa mencederai operator ataupun instrumen yang menyerahkan. Mungkin ada juga mungkin sharing buat teman-teman agar menyampaikannya mungkin menggunakan nampan stainless yang disterilkan. Mungkin Tidak itu. boleh lagi memberikan benda tajam secara langsung, tidak boleh ya. Iya, Karena Dok. itu memang. Baik, terima kasih Dr. Edi. Sharing yang luar biasa ini pengalaman-pengalamannya Dr. Edi. Karena memang mohon maaf ini sudah jam 11 ya. Jadi mungkin sekalian untuk penutup dan untuk menjawab Dr. Edi juga, mungkin pertama Dr. Elin, monggo silakan sekalian penutup Dr. Elin. Ya, jadi analisis kasus near miss ini harus sangat dipertimbangkan untuk bisa dilakukan di semua fasilitas kesehatan, mengingat kelebihan-kelebihannya dibandingkan dengan audit kematian ibu. Karena ini selain juga ibunya sehat, juga jumlahnya jauh lebih banyak daripada kematian ibu, sehingga insya Allah secara statistik sebenarnya memberikan input yang lebih spesifik tentang apa yang terjadi pada layanan maternal kita. Dan semoga ini bisa dilakukan ya di semua fasilitas kesehatan, baik Vaskes 1, 2, 3. Ini guna upaya untuk yang berkesinambungan untuk terus meningkatkan layanan maternal. Mungkin bukan hanya layanan maternal untuk tapi juga untuk keselamatan pasien dan intinya juga juga ya di BJP ya. Mencegah morbiditas dan mortalitas ibu. Ya, baik. Didin, Iya, monggo. Dr. Budi, terima kasih. Statement. Terima kasih Dr. Budi, Dr. Erlin, Bapak Ibu semua sejawat semua. Pertama saya ingin mengkomentari apa yang disampaikan Dr. Edi tadi tentang nanti kita harus membedakan ya patient safety dan employee safety gitu. Kalau dalam organisasi rumah sakit untuk keselamatan kerja itu sudah ada organisasinya, sudah ada unitnya, biasanya ada K3RS. Nah, kejadian-kejadian yang disampaikan Dr. Edi tadi, idealnya memang harus ada forum untuk mendiskusikan. Di PONEK pun itu harus ada forum-forum bagaimana rapat rutin PONEK itu mungkin bisa didiskusikan, Dok. Nah, kalau untuk patient safety per definisi memang, maaf untuk near miss ini per definisi menurut WHO adalah fokusnya kepada pasien. Tapi apapun itu, dalam kesempatan ini saya mengajak kepada sejawat semua, mari kita melakukan aktivitas audit near miss ini mungkin lebih sering bisa kita lakukan, setahun 1 kali 2 kali bagi yang tidak pernah terjadi kejadian kematian ibu, agar tim kita menjadi bisa meningkatkan mutu pelayanan dengan lebih baik dan mencegah morbiditas dan mortalitas. Itu aja Dr. Budi, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Din, mungkin dalam singkat kata untuk meningkatkan awareness dari masing-masing tenaga kesehatan ya tentang masalah penting mutu ini. Baik, tidak terasa sudah 1 jam kita berdiskusi tentang masalah near miss ini. Terima kasih, appreciate untuk Dr. Didin dan Dr. Elin yang sudah menyempatkan waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan dan saya kembalikan kepada host Dr. Seto. Silakan, matur nuwun. Terima kasih. Wabarakatuh. Matur nuwun, luar biasa. Diskusi penembakan house ini selalu menarik ya. Tadi juga terima kasih kepada peserta Dr. Edi yang men-share pengalaman diskusi terkait kasus-kasus near miss, dan semua pertanyaan insya Allah juga sudah terjawab. Semoga berkah Ramadan ini semakin meningkatkan keselamatan kita ya terhadap kasus-kasus near miss yang ada. Lagi terima kasih, izin kami akhiri untuk pasien minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Budi, Dr. Abidin, Dr. Ari. Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, peringatan Tanya Apa Saja atau TAS ke-200 yang diadakan secara offline di Hotel Haris Gubeng, Surabaya pada 9 Maret 2025 berlangsung lancar dan semarak. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para guru besar, senior, dan sejawat sekalian, para partisipan TAS 200 yang hadir, yang ikut menyemarakkan TAS ke-200. Acara ini menjadi momen refleksi atas perjalanan panjang berbagi ilmu, sekaligus mempererat kebersamaan. Kegiatan ini ditutup dengan buka puasa bersama, menambah suasana kekeluargaan di antara peserta dan panitia.
Di acara ini, kami persembahkan penghargaan untuk peserta TAS tersenior, yaitu Dr. Suherseno, SPOG. Peserta TAS yang terloyal, yaitu Dr. Agustini Rizky Diniharia, SPOG. Peserta TAS yang terjauh, yaitu Dr. Raihan Putri Awadiah dari Palembang. Dan peserta TAS teraktif, yaitu Dr. Haria Narotama, SPOG. Ada dua karakter yang unik dari Tanya Apa Saja ini. Yang pertama adalah kontinuitasnya dan juga fleksibilitasnya. Ke depannya sampai kapanpun terus menjadi barokah bagi kita semuanya. Segala kurang lebihnya TAS, saya mohon maaf, memohon justru masukan, kritikan untuk TAS lebih baik ke depan ya. Mimpi kita bersama, semoga TAS tetap berlanjut dan bisa mencapai edisi ke-1000, 5000, dan seterusnya. Semoga ilmu yang dibagikan terus bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi dunia medis di Indonesia. Terima kasih kepada semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Dari kita, oleh kita, untuk praktik klinis yang lebih baik. TAS 200. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.